Ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi. Bahasa simpelnya itu gini. Ya Allah, saya itu nggak pantas di surga firdausmu, tapi saya takut di nerakamu. Terus mau gimana? Syairnya Abu Nawas itu luar biasa. Beliau nggak merasa dirinya pantas di surga dan takut kepada neraka. Kalian gimana? Kalau kita kan berbeda. Ya Allah, kita pengen di surga, gitu kan? Udah pede duluan, tapi kita nggak pengen di neraka. Amalannya berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalani rutinitas kita, yaitu di Sabtu pagi ini kita mengkaji tafsir Al-Jalalain. Semoga dengan ini semua pemahaman kita meningkat, sehingga dengan pemahaman itu bisa berdampak pada pengamalan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menjadi orang yang hafal Quran tapi nggak paham, atau orang hafal Quran paham tapi tidak mengamalkan. Namun yang kita ingin capai itu adalah orang yang hafal Quran, paham terhadap maknanya, dan mengamalkan terhadap isinya. Inilah kemudian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah yang ke-35 itu, surah Fatir di ayat 32-nya. Ketika Allah menyampaikan bahwa orang yang mengemban Quran itu, tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, orang-orang yang diwariskan, orang-orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjaga kalamnya. Orang-orang yang dipercaya itu ada tiga, setidaknya ada tiga kelompok dari hamba-hamba Allah yang merupakan pilihan. Namun ketika tiga golongan ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa menjaga Quran itu, ternyata tidak semuanya itu baik. Faminhum zalimun li nafsi. Ada yang sudah dipercaya oleh Allah, ternyata dia zalim. Zalim itu adalah wad'u syai'in ghairu mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Orang yang sudah diberikan amanah oleh Allah dengan Quran yang ada di dalam dirinya, dia paham tapi dia tidak mengamalkan. Al-Qur'annya mengatakan bahwa wala tamshi fil ardi maraha. Orang-orang yang beriman, kata Allah, kalian kalau berjalan itu tidak boleh berlagak sombong. Atau ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Orang-orang yang telah beriman oleh Allah disebutkan di awal, kalian kalau benar-benar beriman, coba lisan kalian jangan digunakan untuk mencela orang lain. Jangan digunakan lisannya untuk menggibahi teman yang lainnya. Nah, orang-orang yang demikian yang sudah Allah diamanahi, dia paham terhadap makna Qur'annya tapi tidak mengamalkan, tidak menyampaikan, maka orang ini yang disebut dengan fahuwa zalimun li nafsi. Dia zalim. Yang kedua, ini adalah golongan yang paling istimewa. Paling istimewa dibandingkan dengan golongan yang pertama tadi. Nanti ada yang teristimewa, yaitu adalah faminhum muqtasid. Golongan yang tengah-tengah. Ini tidak terlalu, ya biasa-biasa aja gitu. Dia menjaga kalam Allah, mengamalkan tapi tidak terlalu bergairah. Yang ketiga inilah yang oleh Allah disanjung dengan
Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Yaitu golongan hamba-hambaku, kata Allah, yang telah saya amanahi dengan Quran itu, kemudian dia senantiasa mengamalkan Qurannya dan dia bergairah terhadap Qurannya. Makanya sering kali saya sampaikan, orang-orang yang disebutkan wa minhum sabiqum bil khairat ialah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Sehingga ulama menyampaikan kunu Qur'anan yasiru fil ard. Jadilah Al-Quran yang berkelana di muka bumi. Karena itu orang-orang yang menjaga Quran baik dengan menghafal, menulis, ataupun bahkan yang mengamalkan, ini ternyata memiliki nilai yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mulai pembahasan kita, melanjutkan pembahasan yang lalu, masih di surah Al-Baqarah, di ayat yang ke-21 sekarang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Suratul Baqarah itu adalah surah Madaniyah. Ya, surah Al-Baqarah merupakan surah Madaniyah, dan itu berarti surat ini diturunkan pasca Rasulullah hijrah kemana? Madinah. Inilah pendapat yang paling kuat, bukan hanya pendapat yang menyampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan di Madinah, tapi Al-Quran yang disebut surah Madaniyah, Al-Quran yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah kemana? Ke Madinah. Karena ada nanti ayat yang turun bukan di kota Mekah, ada juga yang bukan di kota Madinah. Namun hitungannya adalah Nabi hijrah atau belum. Kalau Nabi belum hijrah berarti surahnya surah, kalau sudah hijrah Madaniyah. Maka hanya ada 2 surat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kalian suatu waktu ditanya ada berapa surat di dalam Al-Quran, maksudnya surat dalam sisi turunnya Al-Quran, jawabannya ada 2 surah. Apa saja? Makkiyah dan Madaniyah. Surah Al-Baqarah ini termasuk dalam kategori surah Madaniyah. Kita baca terlebih dahulu di ayat yang ke berapa? 21 ya. Wahid wa Ishrin. Seperti biasa saya baca dulu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Saya baca, kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bedakan antara dal dengan zal. Zada dzadzi dzubal. Lidahnya itu agak digigit sedikit. Zada alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Kalau surah yang terletak di tengah kalimat, cara bacanya tidak harus ada jeda. Jangan dibaca fala taj'alu langsung saja ngalir, karena pantulannya surah shaghir, kecil. Langsung seolah-olah berharokat. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fi dharain amin. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu wahai manusia, ya ayyuhan nasu wahai manusia, yaitu di dalam ilmu nahwu disebut dengan harfun nida. Ya, yaitu adalah harfun nida atau huruf yang digunakan untuk memanggil seseorang. Sebetulnya banyak sekali huruf yang digunakan dalam memanggil seseorang. Setidaknya itu ada kurang lebih belasan ya, 11 ke atas. Namun yang digunakan di dalam Al-Quran itu adalah ya. Huruf nida atau huruf panggilan yang digunakan dalam Al-Quran itu adalah ya. Kenapa ya? Karena ya ini fungsinya adalah mencakup semua fungsi huruf nida yang lain. Apa fungsi dari ya ini? Fungsinya adalah linida'il qarib, untuk memanggil yang dekat. Makanya bisa ya fulana, yang dekat. Atau linida'il mutawassit, memanggil yang sedang, tidak dekat kemudian tidak terlampau jauh, sedang saja jaraknya. Atau yang ketiga, linida'il ba'id, untuk memanggil yang jauh. Berarti ada berapa fungsi? Ada 3. Karena itu inilah alasannya mengapa huruf nida yang digunakan dalam Al-Quran itu adalah berupa ya. Padahal banyak, ada a, kemudian ada ayun, ada a dan ada yang lain. Itu semuanya adalah sudah terhimpun fungsinya di dalam huruf nida ya. Makanya kalau di terjemahan itu biasanya hai. Hai orang-orang, misalnya hai manusia. Itu adalah kalimat sapaan, kalimat panggilan dari Allah. Sehingga seolah-olah Allah itu mengajak kita untuk berdialog. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, wahai manusia. Ai ahlu Makkah, yakni penduduk Makkah. Ai ahlu Makkah, yakni penduduk Makkah.
Pada umumnya ayat yang turun di kota Mekah itu adalah diawali dengan ya ayuhan nas. Mengapa ya ayuhan nas? Ini alasannya, salah satunya. Wa'budu, beribadahlah kalian. Wa'budu, beribadahlah kalian. Wa'budu, beribadahlah kalian. Wahidu, yakni mengesakanlah. Wa'budu, beribadahlah kalian. Wahidu, yakni mengesakanlah. Rabbakum, pada Tuhan kalian. Rabbakum, pada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. Mengapa pada umumnya ayat Makkiyah itu diawali dengan ya ayuhan nas? Karena awal mula turunnya Al-Quran itu memang di Mekah, dan pada saat itu masyarakat Mekah belum beriman kepada Allah. Secara keseluruhan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu era itu disebut dengan era jahiliyah. Karena mereka menyembah siapa? Menyembah berhala, menyembah patung. Sehingga ayat itu turun adalah untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan, untuk menguatkan iman dulu kepada mereka. Karena mereka belum beriman, maka sebutannya adalah manusia. Hei manusia, sembahlah atau beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Ini nanti akan berbeda dengan ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah itu sudah tidak menggunakan ya ayuhan nas. Mengapa tidak menggunakan an-nas? Karena orang-orang yang berada di Madinah mayoritas itu sudah beriman kepada Allah. Ayatnya bunyinya bagaimana? Berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ya ayyuhan nas itu adalah ciri dari ayat Makkiyah, menunjukkan bahwa orang di situ belum Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, nah, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan pada ayat Madaniyah, dan umumnya adalah disampaikan atau diturunkan di kota mana? Kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Allah ingin memanggil, hei manusia, orang-orang yang kalian dekat, jauh ataupun bahkan pertengahan. Ayo, kata Allah, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan. Pernah dengar istilah murabbi enggak? Pernah dengar istilah murabbi enggak? Pernah ya? Rabb. Allah itu disebut dengan ilah, disebut dengan Allah, disebut dengan Rabb. Ini memiliki makna-makna yang berbeda, memiliki tendensi makna yang berbeda. Ketika Allah menyebutkan dirinya dengan Rabb, maka itu menunjukkan bahwa Allah maha memelihara, maha mengasihi, maha mengayomi. Maka dari itu diserap kemudian ke dalam bahasa Arab ada istilah tarbiyah. Disebut dengan tarbiyah, artinya adalah pendidikan. Maka di dalam ilmu kalam ini disebut dengan sifat rububiyah, sifat pemeliharaannya Allah, sifat edukasi Allah kepada makhluknya. Di sini juga terdapat sifat uluhiyah, sifat keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, beribadahlah, sembahlah saya yang telah menciptakan kalian semua. Karena itu dikuatkan di dalam surah Toha nanti, di ayat yang ke-14 itu, surah 20 ayat 14, Allah menyampaikan, Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Qul innani anallah. Allah menyampaikan, sampaikanlah Muhammad, saya ini adalah Allah.
Jadi yang menyebutkan Allah itu adalah Allah sendiri. Qul innani anallah la ilaha illa ana. Enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali siapa? Inilah syahadat kita, syarat atau tiket untuk masuk Islam, masuk surga juga sama. Tiketnya adalah harus bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang itu bisa masuk Islam karena ucapan. Pun demikian orang bisa murtad keluar dari Islam sebab perkataan. Pernikahan yang awalnya itu adalah hubungan yang haram antara dua makhluk yang berbeda, dua jenis yang berbeda, disebabkan perkataan itu menjadi halal. Nah, itulah kenapa perkataan ini sangat diwanti-wanti, sangat diingatkan oleh Allah, jangan sampai kalian menyampaikan hal-hal yang berpotensi pada merusak akidah kalian. Maka di dalam kitab Sulamut Taufik ini ada bab akidah, untuk memperkuat akidah bahwa ada ternyata ucapan-ucapan yang membuat seseorang keluar dari Islam dan tanpa ia menyadarinya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang nggak bisa bicara baik, sudah cukup dengan berdiam saja, itu jauh lebih baik kalau belum bisa menyampaikan hal yang baik. Ansha'akum, yakni menciptakan kalian. Ansha'akum, yakni menciptakan kalian. Walam takunu syai'a. Ansha'akum, yakni menciptakan kalian. Walam takunu, dan tidak ada. Walam takunu, dan tidak ada sebelumnya. Walam takunu, dan sebelumnya tidak ada, sama. Walam takunu, dan tidak ada sebelumnya. Syai'an adalah sesuatu. Walam takunu, dan tidaklah ada sebelumnya. Syai'an adalah sesuatu. Terjemah bebasnya itu, kita sebelumnya bukan apa-apa. Bukankah Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dari apa? Min nutfah, yaitu perpaduan dari spermatozoa dan ovum. Jadi kita itu sebetulnya bukan siapa-siapa. Makanya dulu ada salah seorang sahabat, ketika dia jengkel, itu kalimat yang muncul adalah anta takhruj min makhrajil baul. Kamu itu siapa? Sombong banget sih. Kamu itu keluar dari apa? Makhrajil baul. Kamu itu keluar dari tempat keluarnya kencing. Jadi sahabat itu pernah menyampaikan demikian. Lantas apa yang mau disombongkan? Bukankah kita sebelumnya bukanlah siapa-siapa? Kemudian berada di rahim ibu kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Jauh sebelum itu, misalkan 4 bulan sudah ditiupkan rohnya. Nah, inilah yang ingin mengingatkan kita semua bahwa kita itu siapa. Kita itu bukanlah siapa-siapa yang kemudian Allah ciptakan. Supaya orang itu ingat bahwa dia berada di dunia itu bukan bim salabim abrakadabra, langsung ada. Tapi adalah melalui proses yang sangat panjang. Inilah yang akan dialami oleh setiap perempuan. Ini nggak usah berlagak sombong. Jadi bahasa kasarnya itu, ya kita dari spermatozoa semua. Yang dari tanah itu cuma satu doang. Siapa yang dari tanah? Nabi Adam. Nabi Adam beda. Nabi Adam nggak pernah bayi, diciptakan langsung dewasa. Berbeda dengan kalian, dengan kita. Atau ada yang sudah lahir langsung
begini? Nggak ada. Kalau Nabi Adam ada. Nabi Adam lahir langsung dewasa seperti itu. Ya, Nabi Adam diciptakan langsung dalam keadaan yang dewasa. Wa khalaqal ladzina, wa khalaqa, dan Allah menciptakan, wa khalaqa, dan Allah menciptakan, wa khalaqa, dan Allah menciptakan alladzina, pada orang-orang. Khalaqanya ada di syarahnya ya, ada di tafsirnya. Kalau di Qur'annya kan walladzina, dan orang-orang gitu. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan alladzina, pada orang-orang, min qablikum, sebelum kalian. Min qablikum, sebelum kalian. Min qablikum, sebelum kalian. La'allakum, agar kalian semua. La'allakum, agar kalian semua. Tattaqun, bertakwa. La'allakum, agar kalian semua. Tattaquna, bertakwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Ya. Takwa itu adalah kita senantiasa berupaya menjalani apa yang telah Allah perintahkan dan mengupayakan apa yang telah Allah larang. Itu adalah takwa. Allah ingin menyampaikan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu dari Nabi Adam sampai dengan Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Itu semua saya ciptakan adalah untuk beribadah kepada saya. Bukan cuma umatmu wahai Muhammad, atau bukan kamu saja. Ini adalah, kalau bahasanya itu adalah al-hithu, adalah untuk memotivasi dan untuk menghibur, bahwa apa yang dijalani, apa dakwah yang disampaikan oleh Nabi itu adalah sesuai dengan dakwah-dakwah umat-umat terdahulu, dakwahnya nabi-nabi dan rasul terdahulu. Ya, kalau kita ditanya orang dulu ibadah nggak? Sama, ibadah juga. Kendati pun ibadahnya tidak sama secara praktik. Kalau umat terdahulu sholatnya misalkan sebelum Islam itu adalah sholatnya hanya di sobahan wa masaan, pagi sholat, sorenya sholat. Datang Islam kemudian, maka sholatnya menjadi lima waktu. Nah, kenapa demikian? Karena banyak sekali statement yang disampaikan di sosial media itu, bagaimana dengan ibunda Rasulullah, atau bagaimana dengan paman-paman Nabi, bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi yang meninggal sebelum Islam. Apakah mereka kafir? Kalau kalian ditanya begitu gimana? Islam itu ada sejak siapa? Sejak Nabi Muhammad kan? Islam itu ada sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, umat-umat terdahulu agamanya apa? Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Agama yang sebelumnya itu adalah agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Nabi Allah Ibrahim. Apa ajarannya Nabi Ibrahim? Itulah agama mereka. Makanya disampaikan dengan agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang bersih. Bukan berarti mereka yang hidup sebelum zaman Islam datang mereka kafir, enggak. Paham ya begitu ya? Islam itu ada ketika Nabi datang, ajaran-ajaran yang terdahulu, kemudian ada yang diadopsi seperti khitan. Sunat itu bukanlah syariatnya Nabi Muhammad, melainkan syariatnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kalian tahu nggak anting? Syariatnya Nabi siapa? Nah, anting itu kalau kalian ingin tahu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu memiliki istri. Tahu nggak istrinya siapa aja? Siapa? Nah, Sarah dan Hajar. Singkat ceritanya adalah Sarah ini kurang lebihnya cemburu terhadap Sayyidatuna Hajar. Sarah meminta kepada Nabiullah Ibrahim agar menyakiti
istrinya, Siti Hajar. Maka kemudian dengan adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namanya cemburu kan biasa. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim menindik, tahu nindik? Menindik, ia melubangi telinganya Sayyidatuna Hajar. Dilaporkan dan disampaikan kepada Siti Sarah bahwa saya telah menyakiti Siti Hajar. Ternyata setelah dilubangi, ini ceritanya cemburu karena Sayyidah Hajar itu lebih cantik daripada Sayyidah Sarah, salah satunya. Karena cemburu suruh sakiti. Ternyata kemudian dilubangi telinganya. Apa yang terjadi? Siti Hajar kemudian tambah cantik. Nah, inilah menjadi salah satu tanda sampai dengan sekarang bahwa perempuan itu harus ditindih atau harus dikasih anting, dilubangi. Jadi asal muasalnya itu. Dan ini bukanlah syariat Nabi Muhammad, bukan. Korban dari siapa? Sama Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Puasa Senin Kamis dari siapa? Ya, puasa Daud dari siapa? Nabi Daud. Makanya disebut puasa Daud. Jadi tidak semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu murni dari ajaran Nabi Muhammad. Makanya di dalam istilah usul fiqh nanti kalian mengenal syar'u man qablana. Syariatnya nabi-nabi terdahulu itu ada. Ini namanya. Jadi anting itu asal muasalnya itu. Maka ketika Allah menyampaikan walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, umat-umat sebelum kalian juga itu diciptakan oleh saya adalah untuk bertakwa. Makanya ayat puasa ditutup dengan takwa. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran diturunkan supaya tidak ada yang meragukan. Kenapa? Agar manusia itu bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi paham ya? Jadi yang disuruh beribadah bukan hanya kita saja, umat akhir zaman, melainkan umat terdahulu juga beribadah walaupun praktiknya berbeda. Bi'ibadatihi, dengan beribadah kepada Allah. Bi'ibadatihi, dengan beribadah kepada Allah. Iqabahu, serta menjauhi larangannya. Iqabahu, serta menjauhi siksanya. Iqabahu, serta menjauhi siksanya. Iqabahu, serta menjauhi siksanya. Jadi kita disuruh beribadah kepada Allah supaya kita itu nggak kena punishment. Andaikan di Qurrat A'yun itu ada beberapa maklumat atau beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan harus dipatuhi. Mengapa dikasih tahu? Ini loh, kalau kalian telat sholatnya, atau kalian nggak sholat, atau kalian tidur dan lain sebagainya, kalian nanti akan kena punishment, akan kena iqab. Makanya di sini bahasanya iqab, iqabahu. Iqab itu bukanlah untuk menjadikan kalian tersiksa, bukan. Tapi adalah untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Saya tanya, kira-kira kalau Allah tidak menciptakan neraka, orang ibadah nggak? Saya tanya, kalian ibadah kenapa? Nggak usah bohong. Kalian ibadahnya kenapa? Pengen masuk surga atau karena takut neraka? Nah, lebih dominan mana? Lebih takut neraka atau lebih pengen masuk surga? Enggak bisa dua-duanya. Harus salah satu. Karena ini adalah makomnya nanti para sufi itu nanti di sini. Seperti Rabi'atul Adawiyah yang sangat populer itu, beliau ibadah bukan karena takut kepada siksa Allah, bukan karena mengharap surganya, melainkan karena kecintaannya kepada Allah.
Maka muncullah teori orang itu kalau sudah cinta dia tidak akan perhitungan. Makanya seluruh waktunya akan digunakan kepada yang dicintai, semuanya akan dikorbankan untuknya. Sama halnya dengan Rabi'atul Adawiyah. Ketika ditanya ibadahnya untuk apa, adalah karena semata-mata mencintai Allah. Sama dengan kalian. Kalian mengikuti seluruh program di sini. Kalau ditanya kenapa diikuti programnya, bukan takut dihukum. Apa alasannya? Karena kalian minimal takut akan hukumannya. Itu level standar. Makanya syairnya Abu Nawas gimana? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Artinya apa? Ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Bahasa simpelnya itu gini, ya Allah, saya itu nggak pantas di surga firdausmu, tapi saya takut di nerakamu. Terus mau gimana? Syairnya Abu Nawas itu luar biasa. Beliau nggak merasa dirinya pantas di surga dan takut kepada neraka. Kalian gimana? Kalau kita kan berbeda. Ya Allah, kita pengen di surga, gitu kan? Udah pede duluan. Tapi kita nggak pengen di neraka. Amalannya berantakan. Nah, makanya di syair berikutnya, fahab li taubatau waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Makanya kemudian bertaubat, ya Allah, terimalah taubat saya. Ini sekelas Abu Nawas yang kalian kenal dengan leluconnya yang sangat familiar itu. Ternyata beliau seorang sufi, bukan suka film. Nah, kita pilih yang mana? Nah, makanya kita beribadah itu minimal kita mengharap surga, atau minimal karena kita takut terhadap neraka. Ini udah level paling rendah, paling rendah. Wala'alla, adapun la'alla di dalam ilmu nahwu ada ya, la'alla walitarajjin wa tawaqqu'in la'al ka qaulihim la'alla mahbubi wasal. Di Iktisyaf jilid 2 nanti ada. Jadi belajar Iktisyaf itu bukan hanya kalian nyanyi begitu dihafal, bukan, tapi prakteknya nanti seperti ini. Walitarajjin wa tawaqqu'in la'al ka qaulihim la'alla mahbubi wasal. La'alla itu biasanya berarti la'allakum tattaqun, semoga atau harapan. Makanya di dalam kaidah Nazam Imriti ini, la'alla adalah disebut dengan litaraji, mengharap sesuatu yang bisa diharapkan. Itu namanya taraji. Karena nanti ada lawan katanya taraji adalah tamanni. Tamanni adalah kebalikannya dari taraji. Apa tamanni? Adalah tamanni itu adalah mengharap sesuatu yang tidak bisa diharap, yang tidak bisa dicapai. Apa contohnya? Kalian pengen terbangnya. Kalian berharap saya pengen terbang, nanti hafal Quran bisa terbang. Ini kan menghayal. Makanya disebut dengan tamanni, mengharap sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Kalian pengen memeluk gunung dan menyeberangi 2 samudra? Enggak bisa. Ya, jadi ada taraji, ada tamanni. Umumnya la'alla itu adalah walid litaraji. Makanya di sini disampaikan wala'alla, adapun la'alla fil asli di dalam asalnya litaraji adalah untuk taraji. Taraji itu adalah mengharap sesuatu yang bisa diharapkan. Contoh, saya pengen hafal Quran 30 juz. Kira-kira harapan ini kalian masuk kategori yang mana? Bisa diharapkan, bisa diusahakan, atau ini mustahil untuk dicapai? Bisa ya. Maka ini disebut dengan taraji, disebut dengan rojaan minna, harapan kita semuanya.
Wa fi kalamihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Ta'ala, litahqiqi adalah menunjukkan kepastian. Litahqiqi adalah menunjukkan kepastian. Ini kaidah nahwu. Dimanapun mendapati la'alla, itu umumnya adalah untuk sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Berbeda halnya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap mendapati la'alla itu adalah pasti. Nah, ini di dalam kitab tafsir disampaikan, berarti kaidah nahwu itu bertentangan dengan firman Allah. Yang perlu kalian ketahui adalah ilmu nahwu itu adalah jauh baru ada setelah Al-Quran diturunkan. Jadi bukan Al-Qurannya yang salah, melainkan kaidahnya. Makanya di sini di dalam terjemah biasanya disampaikan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan semoga, bukan harapan yang masih dibilang walaupun bisa diharap. Tapi kalau la'allakum tattaqun itu pasti kalian bisa bertakwa. Asal kalian tahu Tuhannya siapa. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.